Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Zahra Kamila. Saya Sylvi Syafina Rohman. Dan saya Zafila Ramadina. Saya akan menjelaskan tentang sejarah hadis sebelum kodifikasi. Cekidot. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah kemunculan hadis dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai utusannya. Beliau adalah pencipta, atau lebih tepatnya adalah sumber kemunculan hadis. Seluruh perkataan, perbuatan, dan sikap diamnya sekalipun merupakan sumber terjadinya hadis. Kemunculan hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan munculnya tugas-tugas kerasulan. Tugas beliau adalah menyampaikan risalah ilahiyah kepada umat manusia. Dalam menyampaikan risalah, beliau pasti memberikan penjelasan, baik menggunakan lisan ataupun perbuatan. Memberikan penjelasan terhadap isi risalah yang disampaikan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena tanpa penjelasan isi risalah tidak akan dipahami secara baik oleh umatnya. Dalam konteks ini, risalah yang disampaikan Nabi adalah wahyu Allah, sedangkan penjelasan beliau mengenai isi risalah tersebut menjadi hadis Nabi SAW. Inilah gambaran mengenai keterkaitan antara tugas-tugas kerasulan dan kelahiran hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis tersebar kurang lebih bersamaan waktunya dengan tersebarnya Al-Quran. Ini artinya penyebaran hadis dimulai sejak beliau diangkat sebagai Nabi dan berlangsung hingga beliau tutup usia. Pada masa awal Islam, penyebaran hadis yang merupakan bagian dari kegiatan dakwah dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap sekelompok kecil bersahabat. Lambat laun seiring dengan semakin bertambahnya pemeluk Islam, penyebaran hadis menjangkau ke berbagai penjuru. Ada beberapa faktor yang mendukung meluasnya penyebaran hadis Nabi, yaitu 1. Nabi Muhammad SAW gigih dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah Islam. Seluruh sarana dakwah beliau manfaatkan. Beliau mendatangi kampung-kampung dan menemui kafilah-kafilah yang datang setiap musim untuk menyampaikan dan menjelaskan Islam kepada mereka. Yang kedua, karakter Islam dan norma-norma barunya yang menjadikan orang-orang bertanya tentang sosok agama dan ajaran-ajarannya. Yang ketiga, kegigihan dan kemauan keras para sahabat Nabi dalam menuntut, menghafal, dan menyampaikan ilmu. Yang keempat, dukungan para istri Nabi yang sangat besar terhadap dakwah yang dilakukan Nabi. Bahkan mereka aktif menyebarkan dan menyampaikan hadis kepada wanita-wanita muslimah lainnya. Yang kelima, peran sahabat-sahabat wanita yang besar dalam memelihara dan menyampaikan hadis Nabi, terutama kepada anak-anak, kerabat-kerabat, dan teman-teman sesama wanita. Yang keenam, para utusan Nabi SAW yang giat menyebarkan hadis ke berbagai pelosok, terutama setelah Nabi dan para sahabatnya menjadikan kota Madinah sebagai pusat dakwah Islam. Yang ketujuh, penaklukan kota Mekah di tahun 8 Hijriah membuka kesempatan yang sangat besar bagi Nabi. Yang kedelapan, para delegasi yang berasal dari berbagai penjuru Jazirah Arab yang berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, Haji Wada merupakan klimak dari kegiatan penyebaran hadis Nabi. Nah, ada beberapa sikap yang dikembangkan oleh para sahabat dan tabi'in dalam menjaga sunnah Nabi. Yang pertama itu, berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Nah, jadi sahabat itu berhati-hati bukan karena jadi sahabat itu takut gitu kalau mereka tuh salah melangkah gitu dalam menyampaikan hadis. Jadi kayak mereka ngelihat Rasulullah ini tiba-tiba langsung ngeriwayatin, enggak. Malah pada zaman ini tuh Umar bin Khattab kan sangat membenci orang yang sangat, jadi Umar bin Khattab itu menjelaskan gitu bahwa saya membenci orang yang banyak meriwayatkan hadis, dan begitu pula orang-orang pada zaman itu gitu. Jadi nggak cuma Umar aja yang benci sama orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis, tapi orang-orang pada zaman itu juga banyak yang benci. Jadi mereka itu sampai membatasi diri. Jadi bukan karena mereka tidak menghormati hadis, malah mereka itu ingin menghormati hadis dengan cara mereka membatasi diri agar tidak salah gitu dalam periwayatannya gitu. Jadi mereka tuh sangat hati-hati lah gitu. Nah, sampai mereka itu kadang di setiap kata itu selalu ada kata kama, kolam, seperti yang Nabi contohkan gitu, enggak nahnu hadza, seperti ini nih, seperti ini gitu. Jadi kira jelasin gitu. Nah, sikap ini tuh ini gitu. Jadi sikap ini tuh tidak cuma di sahabat aja, tapi di tabi'in juga dan di para perawi lainnya gitu. Jadi pas periwayatan yang lain juga sama ngikutin metode ini gitu, metode yang ada di sahabat ini. Nah, yang kedua adalah cermat dalam menerima riwayah. Maksudnya itu kan dari awal kan mereka udah berhati-hati banget ya. Jadi kayak kalau yang ini enggak ya udah enggak. Nah, cermat di sini itu mereka itu dalam mengambil hadis itu jadi dicari, jadi si periwayat itu jangan satu, jadi kayak jangan dari Abu Hurairah aja nih, harus ada dari siapa, jadi harus banyak baru mereka terima gitu. Jadi kualitas hadis yang mereka keluarin itu sangat sahih gitu pada zaman sahabat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penulisan hadis. Proses pengumpulan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi SAW yang kemudian disebut dengan istilah tadwin atau kodifikasi hadis tidak semudah Al-Quran. Jika Al-Quran ditulis oleh para sahabat setiap kali wahyu turun kepada Nabi SAW, maka hadis tidak demikian, karena Nabi SAW hanya mengizinkan sahabat tertentu untuk menulis hadis. Sedangkan terhadap Al-Quran, beliau menyuruh kepada seluruh sahabat yang pandai menulis untuk menulis wahyu-wahyu yang turun kepada dirinya. Hal itu dilakukan karena adanya kekhawatiran dalam diri Nabi SAW akan tercampurnya Al-Quran dan hadis. Di samping itu, pentadwinan Al-Quran dilakukan tidak jauh dari periode turunnya.
Sedangkan pentadwinan hadis pada umumnya dilakukan jauh setelah Nabi SAW. Namun meskipun proses penulisan hadis tidak semudah penulisan Al-Quran, tulisan hadis terutama dalam bentuk sahifah-sahifah telah banyak ditemukan pada zaman Nabi SAW. Hanya saja karena adanya kekhawatiran dalam diri para penulis hadis akan jatuhnya sahifah-sahifah tersebut kepada orang-orang yang tidak tanggung jawab, maka kebanyakan sahifah dibakar oleh para penulisnya sendiri, dan hanya sebagian kecil yang diberikan kepada anak keturunan mereka. Karena itulah riwayat-riwayat yang mu'tabar menjelaskan bahwa pentadwinan hadis baru marak dilakukan ketika abad kedua Hijriah dan mencapai puncaknya yaitu sekitar abad ketiga Hijriah. Pentadwinan hadis pada abad pertama, terutama ketika Nabi SAW masih hidup, tidak dikenal, boleh jadi karena pasca pembakaran sahifah yang hampir tidak ditemukan sahifah yang tersisa, sehingga tidak ada bukti bagi ulama untuk mengatakan bahwa pentadwinan hadis itu telah ada semenjak awal Islam, seperti itu.